Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sari Nasution. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan 16 Gelombang 4 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Berikut saya akan menampilkan video tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja Min 2 Padang Sidimpuan. Selamat menyaksikan. Setelah diidentifikasi, terdapat 5 isu aktual yang kerap terjadi selama proses pembelajaran, khususnya di kelas 6C. Yang pertama, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya keterampilan digital siswa. Yang keempat, rendahnya kesadaran siswa menjaga kebersihan kelas. Dan yang kelima, kejenuhan siswa belajar di jam pelajaran terakhir. Dan berikut data atau fakta yang menunjukkan terjadinya kelima isu tersebut, di mana instrumen yang digunakan ada berupa tes diagnostik, ada pemberian angket, dan ada berupa tes kinerja dengan rubrik penilaian, serta ada juga berupa lembar observasi yang dilakukan oleh guru dengan adanya catatan kelas, serta adanya wawancara singkat yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Kemudian karena adanya isu tersebut, maka akan ada dampak dan pihak yang terkena dampak. Jadi untuk pihak yang terkena dampak, pasti secara umum itu adalah siswa, guru, sekolah, dan juga bahkan ada orang tua dan lingkungan. Seperti halnya untuk isu yang pertama mengenai tingkat literasi dan numerasi siswa yang masih rendah, maka dampaknya adalah siswa kesulitan memahami bacaan sederhana dan soal hitungan dasar, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan siswa juga merasa kesulitan saat menjawab soal yang lintas mata pelajaran. Dan untuk isu yang kedua mengenai rendahnya motivasi belajar siswa, menyebabkan aktivitas kelas menjadi pasif dan juga adanya beban tambahan bagi guru dengan memberikan dorongan atau mengulangi materi, dan prestasi akademik siswa menurun. Dan untuk isu yang ketiga terkait kurangnya keterampilan digital siswa, maka dampaknya siswa tidak mampu menyelesaikan tugas berbasis aplikasi atau digital, serta membatasi kesiapan menghadapi tuntunan era digital. Dan untuk isu yang keempat tentang rendahnya kesadaran siswa menjaga kebersihan kelas, menjadikan lingkungan kelas menjadi kotor dan tidak nyaman, disiplin siswa menurun, serta terjadi potensi konflik kecil antar siswa. Dan untuk isu yang kelima mengenai kejenuhan siswa belajar di jam pelajaran terakhir, maka dampaknya materi itu tidak terserap dengan baik, proses belajar kurang efektif, dan siswa tampak lelah, mengantuk, dan kurang bersemangat sehingga partisipasi menurun. Kemudian mengenai keterkaitan isu dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN, pertama itu terkait dengan perencanaan kinerja ASN, di mana harusnya guru mampu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pencapaian kompetensi dasar siswa yang merupakan indikator kinerja pendidikan nasional. Selanjutnya, untuk isu yang kedua itu terkait dengan pengembangan kompetensi ASN, di mana guru harus mampu menciptakan strategi pembelajaran yang memotivasi, serta kemampuan guru dalam manajemen kelas sehingga suasana belajar lebih menarik dan partisipatif. Dan untuk isu yang ketiga itu sejalan dengan transformasi digital dalam manajemen ASN. Dan untuk isu yang keempat itu berhubungan dengan aspek manajemen kinerja dan disiplin ASN. Serta untuk isu yang kelima itu berkaitan dengan efisiensi manajemen waktu dan pengelolaan pembelajaran oleh ASN, sehingga guru sebagai ASN perlu mengatur metode dan variasi pembelajaran agar tetap efektif meski di jam pelajaran terakhir. Kemudian dilakukanlah teknik analisis isu, pertama dengan menggunakan APKL, yaitu untuk mengetahui aktual problematik kekhalayakan dan kelayakan di antara kelima isu itu, maka diperolehlah prioritas yang paling utama itu adalah literasi dan numerasi rendah serta rendahnya motivasi belajar, diikuti dengan keterampilan digital rendah dan juga kebersihan belum terlaksana dengan baik, dan yang terakhir adalah kejenuhan di jam pelajaran terakhir.
Sehingga untuk menganalisis kembali yang mana yang paling diutamakan terlebih dahulu, dilakukanlah lagi teknik analisis USG, yaitu untuk mengetahui urgensi, seriousness, dan growth. Jadi di antara kedua isu tersebut yang paling prioritas itu diperoleh skor 9, di mana literasi dan numerasi rendah menjadi core isu berdampak lintas mata pelajaran dan jangka panjang dibandingkan dengan isu rendahnya motivasi belajar. Isu tersebut memang urgen karena langsung berdampak ke semangat dan partisipasi kelas, tapi hanya lebih pada perilaku jangka pendek. Maka setelah ditemukan apa core isu yang perlu ditangani terlebih dahulu, maka dicarilah akar penyebabnya dengan teknik analisis Fishbone, di mana dalam teknik analisis Fishbone diperoleh beberapa penyebab yang menyebabkan isu tingkat literasi dan numerasi itu rendah. Untuk man-nya, yaitu manusianya, siswa kurang motivasi membaca dan berhitung, dan guru belum mengintegrasikan literasi dan numerasi. Dan untuk faktor metode atau pendekatan, diperoleh penyebabnya metode pembelajaran guru kurang bervariasi, dan numerasi hanya ditekankan pada matematika, tidak kontekstual atau lintas mapel. Dan untuk faktor material, yaitu bahan ajar atau media, buku bacaan terbatas dan kurang menarik, dan soal numerasi masih bersifat abstrak dan kurang kontekstual. Dan karena faktor mesin atau sarana dan prasarana dan teknologi, itu diperoleh penyebabnya pertama karena belum tersedianya sudut baca kelas, dan juga karena alat peraga perangkat digital numerasi belum atau kurang memadai. Dan untuk karena faktor measurement, pengukuran atau evaluasi, diperoleh penyebabnya bahwa penilaian literasi jarang dilakukan secara diagnostik, dan guru lebih fokus pada hasil akhir atau nilai dibandingkan dengan proses. Dan karena faktor lingkungan, maka diperoleh penyebabnya pertama belum ada program membaca rutin, misalkan 15 menit membaca sebelum proses pembelajaran dimulai, dan adanya orang tua yang jarang membiasakan anak membaca atau berhitung di rumah. Dan karena lingkungan, misalkan karena ada waktu belajar anak yang sering tersita untuk bermain gawai atau televisi. Sehingga dari adanya isu tingkat literasi dan numerasi yang masih rendah, maka dicobalah cari inovasi dan ide kreatifnya. Yang pertama bisa dilakukan dengan melakukan gerakan kelas literasi. Ini untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kelas agar siswa terbiasa dengan literasi. Contoh kegiatannya misalkan dengan 15 menit serbu buku, artinya membaca singkat sebelum pelajaran lalu menceritakan kembali isi bacaan. Kegiatan kedua misalkan dengan gerakan 1 buku 1 bulan, yaitu setiap siswa membaca minimal 1 buku per bulan dan membuat ringkasannya. Dan yang ketiga, kegiatannya bisa dilakukan dengan mading baca kelas mandiri, yaitu guru mengarahkan siswa membuat sudut baca sederhana berupa mading kelas dengan informasi dari siswa. Dan untuk inovasi ide kreatif yang kedua, kita sebut numerasi fun learning. Di sini adalah pembelajaran numerasi berbasis konteks nyata dan permainan agar lebih menarik. Kegiatannya bisa dilakukan dengan numerasi kontekstual game, yaitu permainan berhitung yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalkan bisa melalui simulasi pasar mini, atau adanya kegiatan jual beli, kuis cepat, dan juga kegiatan puzzle dan permainan angka, yaitu dengan media numerasi berbentuk teka-teki sederhana untuk melatih logika siswa. Dan untuk ide kreatif yang ketiga itu berkaitan dengan penguatan karakter serta literasi numerasi digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan minat, motivasi, dan keterampilan siswa. Kegiatan yang bisa dilakukan dengan literasi digital sederhana, misalkan dengan menggunakan aplikasi gratis berupa ada Wordwall, Quizzes, dan lain-lain untuk latihan literasi dan numerasi siswa. Dan kegiatan yang kedua bisa dilakukan dengan mural literasi dan numerasi, yaitu kita mengarahkan siswa untuk membuat hiasan dinding kelas berisi angka,
kata-kata motivasi dan gambar inspiratif yang dengan hal tersebut diharapkan literasi dan numerasi siswa dapat berkembang. Demikianlah 5 analisis isu manajemen ASN di unit kerja saya Min 2 Padang Sidimpuan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.